Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jempol Najwa, jempol-jempol di kaki Najwa. Hola diablos, tupa-tupa di bawah, tupa-tupa. Annyeonghaseyo, ahlan wasahlan, itadakimasu. Kemudian sawadika biskuit ahoy ya. Jadi akhirnya kita kembali menyapa teman-teman semua. Setelah sekian periode kita tidak hadir di segmen Jempol Najwa, akhirnya kita bisa kembali menghibur sekaligus mengedukasi ya. Sekaligus memberi informasi dan juga insight-insight baru tentang topik yang akan kita angkat hari ini. Dan namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita memberikan penghormatan terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan hening cipta kepada seluruh penjual tahu wali di pintu 4 USU yang sering digusur oleh Satpol PP yang diiringi dengan Mars Ganesha Operation. Hening cipta mulai. Oke, hening cipta selesai. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta forum. Bapak Ridwan, kemana Bapak Ridwan menghilang ya Bapak Ridwan? Anda rasa ya, BTW, Edi Baswe. Sebelum kita mulai lebih jauh, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Meskipun sudah kenal, belum tentu sayang juga, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anissa, Risma Today. Jadi Risma Today itu artinya adalah Risma hari ini. Ngerti nggak kamu ya kan? Yang mana sering marah-marah karena saya suka marah-marah. Kemudian kita juga akan memperkenalkan, ini ada member baru kita hari ini. Kita itu kepada Bapak Afandi Uchiha. Selamat siang. Halo, Bapak Afandi Uchiha. Tolong sapa dulu fans dan penonton kita hari ini. Apa kabarnya Bapak? Halo semuanya, penonton Risma Today. Iya, ya, terima kasih. Anda siapanya Naruto nih, BTW di Baswe. Aduh, rival Naruto. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Bapak Ridwan Hamil. Ini masih awal-awal loh, udah memancing emosi ya. Merusak mood saja ya, udah kita kasih kesempatan di akhir. Kemudian lanjut ada Ibu Elvira Kol. Sepertinya resolusi gambarnya sangat jelas sekali ya, seperti Penokia 3GP. Ibu Elvira Kol, sapa-sapa dulu fansnya Ibu. Kayaknya sinyal. Hari ini namaku Elvira Kol. Iya, oke. Kayaknya aku setiap episode ada ya, narasumber tetap. Iya. Nggak naik jabatan, nggak naik gaji. Iya, kita di sini nggak ada jabatan, nggak ada gaji. Ini semua sukarelawan. Baik, terima kasih kepada Ibu Elvira Kol. Meskipun suaranya agak terpatah-patah, seperti goyang patah-patah, tidak apa-apa. Kemudian lanjut ada kepada Bapak Kihaha. Halo, selamat sore Bapak Kihaha. Boleh sapa-sapa dulu fansnya yang sepertinya terakhir kali tuh di debat kursi dia masih agak kurus, ini dia sudah tembem gitu. Ini 11-12 dengan Bapak Robi. Hai kawan-kawan semua, ketemu lagi. Kenapa namanya Kihaha? Tutin nama aku kan bawaannya mau ketawa gitu, bahagia, haha gitu. Saya salvo dengan Bapak Ridwan Hamil, dia seperti itu. itu kayaknya dia lebih bagus. Mati lampuan. Ya Allah. Iya. Ya Allah. Tapi dia lebih bagus. Bagus. Kayak hantu dia, Wah. Ya Allah. Baru angkat jemuran aku ini, guys. Sambil menunggu Bapak Ridwan Hamil, ini ada Bapak Robi Afif Nasution ya. Dia namanya itu 11-12 dengan Wali Kota Medan. Apa kabar Bapak Robi? Iya, alhamdulillah sehat. Ini wali kota Laburan ya, bentar lagi Laburan jadi kota ya. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Dan kemudian baik lanjut kepada Bapak Ridwan Hamil. Ya, say hi dulu fansnya Bapak. BTW tadi padahal di awal saat briefing Bapak wajahnya cerah, ini sudah agak menggelap ya. Iya, mati lampu di sini Mbak, nggak ada cahaya. Mau keluar terlalu deras nanti hujannya nggak dengar. Hai semuanya, welcome back to my channel. Iya, Ridwan Hamil Gaming. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh peserta forum kita hari ini. Dan lanjut di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang sudah bersedia hadir hari ini. Jadi sebenarnya orang yang kita undang di pertemuan kita ini adalah orang-orang yang berkompeten dan berkreativitas.
sorry. Orang-orang yang saya undang ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidang orang lain ya. Jadi bukan di bidangnya masing-masing, tapi di bidang orang lain. Contohnya ini ada Bapak Robi. Bapak Robi ini adalah sebenarnya dia itu adalah Ketua Umum Aliansi Praktisi Kawin Muda Sekota Istanbul. Nah, untuk Bapak Afandi sendiri, Bapak Afandi Uchiha, ternyata beliau itu adalah humas dari kantor penyuluh perkawinan silang antara kambing atau estetik dengan terong muson. Ilmiah sekali ya. Kemudian lanjut, ini ada Bapak Rizky nih, Bapak Kihaha. Beliau ada perwakilan dari komunitas satuan pecinta mamah muda yang suka nganter anaknya sekolah pagi-pagi. Anda gatal ya BTW. Dan berikutnya ini ada pasti Bapak Ridwan Hamil, dari tadi nunggu-nunggu nih, dia mau disebut apa ya. Bapak Ridwan Hamil sendiri, beliau adalah konsultan konsep pernikahan sederhana tanpa harus dinyinyirin tetangga dan saudara sendiri ya. Oke, baik, luar biasa. Kemudian lanjut dan terakhir ini Ibu Elvira yang akhirnya sinyalnya tidak ngelek-ngelek lagi. Beliau ini adalah peranakan titisan mangga muda dan ayam warna-warni yang dijual di depan SD negeri. Gak ada yang lebih bagus, Kak. Orang ini bagus-bagus, pejabat-pejabat kau sebutkan. Aku tukang jualan, tukang ayam, jualan di pasar-pasar. Ibu tahan, Bu. Ini kita masih Abang pun kita dari Legian. Langsung mulai ke topik ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita mengangkat sebuah topik yang mana topiknya itu pasti sangat luar biasa. Kita akan nge-share sebuah quote terlebih dahulu yang mana quote-nya ini sangat berfaedah atau sangat mungkin mendukung untuk menyemangati kita mengenai pernikahan ya. Jadi sini akan saya share. Ini ada sebuah tweet, jangan takut menikah dengan alasan belum mapan. Karena setelah menikah itu akan ada dua kepala yang bisa gantian mikir mau ngutang di mana lagi gitu. Jadi dengan kita menikah itu kita bisa menambah beban kita ke pasangan kita nanti. Jadi berbagilah beban dengan menikah. Hidup nikah muda. Kemudian lanjut, saya juga mau sharing. Jadi sebelum kita mulai, saya akan melakukan sebuah intermezzo terlebih dahulu. Jadi di beberapa hari yang lalu, saya ada sempat bikin polling di Instagram. Jadi saya ada bikin polling mengenai kalau disuruh milih antara nikah muda dengan mati muda, teman-teman pilih yang mana gitu. Walaupun memang sebenarnya itu bukan sebuah pilihan ya antara nikah muda dan mati muda. Tapi ternyata hasilnya menunjukkan, ini akan saya share, hasilnya itu justru menunjukkan jeng ada ini. Yang memilih nikah muda itu ada 74% dan mati muda itu adalah 26%. Hal ini menjelaskan bahwa ternyata masih banyak dari teman-teman kita, apalagi teman-teman saya di Instagram yang memilih untuk menikah muda daripada mati muda. Sebenarnya ini sebenarnya bukan sebuah pilihan. Cuman kenapa saya bandingkan nikah muda dengan mati muda? Jadi gini, sebenarnya kita selama kita di dunia ini terlalu fokus dengan jodoh kita di dunia. Sampai-sampai ternyata kita lupa jodoh kita yang sudah pasti datang itu adalah kematian gitu. Bagaimana kau? Aduh, saya kenapa alim dulu? Mama Dede. Curhat dong, Ma. Iya dong. Dan lanjut, sebelum kita membahas topik berikutnya, saya ingin menyamakan persepsi dulu sebenarnya pernikahan muda ini itu apa definisinya gitu. Namun sebelumnya saya mau tanya kepada teman-teman. Ada juga kita kenal istilah nikah dini. Nah, pernikahan dini. Jadi pertanyaannya, apakah pernikahan dini dengan pernikahan muda itu sama atau berbeda? Saya ingin mendengar dari pendapat teman-teman. Mungkin bisa kepada Bapak Afandi Uchiha nih terlebih dahulu. Bapak Cigu Afandi, silahkan Bapak, kami ingin mendengar suara Bapak. Cigu ya. Ya, Cigu. Oke, yang pertama pula nih ya. Chill. Jadi kalau menurut aku ya, nikah muda sama nikah dini kayaknya itu sama lah. Kenapa? Karena masalah bahasa doang kan. Kalau misalnya kayak misalnya di hukum atau segala macam kan biasa dibilang pernikahan dini ya. Tapi kalau misalnya di kita berkembangnya zaman ya kita bilangnya nikah muda segala macam gitu-gitu sih. Jadi kayak ya sama aja, nggak ada bedanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Afandi. Saya ingin mendengar satu lagi pendapat nih mungkin dari pihak perempuan ya. Mungkin bisa Ibu Elvira Kan? Soalnya cuma Ibu ada perempuan di sini. Atau saya bertanya kepada diri saya sendiri gitu. Saya balikkan ya. Gimana dengan pendapat dari Mbak Anissa Risma Tude? Tidak bisa. Perbedaannya nikah dini sama nikah. Hei, saya moderator. Anda jangan. Kado yuk. Hei, kenapa jadi Anda yang mengatur-ngatur saya?
Ya udah, Ibu Elvira kalau tidak mau ya udah nggak apa-apa Mas, maklum perempuan banyak ininya ya, banyak tingkahnya. Nah, saya lempar kepada satu-satunya anggota yang tidak pakai background, kepada Bapak Robi Afif Nasution. Bapak Robi, boleh disampaikan pendapatnya Bapak? Rasis sekali Anda, Ibu. Sorry. Kalau menurut saya pernikahan dini itu pernikahan yang terlalu cepat. Tapi kalau muda itu berkaitan dengan usia, Bu. Nikah muda itu artinya di usia muda. Bisa dari mulai setelah memiliki KTP sampai di usia 25, mungkin 27 tahun ya kan. Itu usia pernikahan muda menurut saya. Tapi kalau pernikahan dini itu kayak dia belum saatnya gitu. Jadi misalnya pernikahan yang dilaksanakan ketika dia masih kuliah atau pernikahan yang dilaksanakan ketika dia masih sekolah, menurut saya itu namanya pernikahan dini gitu, terlalu cepat gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Robi Afif Nasution. Bapak Ridwan Hamil, Bapak dari tadi sudah lasa, hitam-hitam, lampu tidak ada. Anda sebenarnya sedang apa? Padahal saya ingin menanyakan pendapat Bapak nih, tapi Bapak menghilang, ya udah nggak apa-apa. Jadi saya akan menanggapi dua pernyataan dari dua narasumber kita. Jadi setelah kita mencari referensi, kita pertama harus sadar dulu ternyata pernikahan yang diilegalkan di Indonesia itu adalah minimal baik laki-laki maupun perempuan itu adalah 19 tahun. Jadi di bawah 19 tahun itu artinya pernikahan yang ilegal, yang mana itu masih tergolong anak-anak. Namun sebenarnya untuk range usia pernikahan muda ini sendiri nggak ada yang menetapkan dari usia berapa sampai usia berapa. Cuman ada beberapa referensi yang menyatakan seperti kemarin saya sempat riset itu ada dari halodoc.com. Dia menyatakan bahwa halodoc.com kebiasaan sama kacang-kacang hijau ya. Abang tuh ya. Astagfirullah. Jadi dari halodoc.com sendiri mereka menyatakan bahwa usia pernikahan muda itu start from 18 tahun sampai dengan 25 tahun. Tapi di sisi lain itu ada dari tirto.id menyatakan bahwa pernikahan muda itu start dari 19 sampai 24 tahun. Jadi mungkin kita bisa ambil titik tengahnya saja. Kita anggap di sini pernikahan muda itu dari umur legalnya yaitu dari 19 tahun kemudian sampai 25 tahun. Jadi demikian. Dan mungkin untuk meluruskan, kalau pernikahan yang dilakukan di bawah 19 tahun itu artinya adalah pernikahan dini yang mana masih belum anak-anak dewasa, masih SMP. Apapun definisi yang kita yakini, sebenarnya pernikahan itu tidak mematok umur, tapi kesiapan baik secara fisik maupun mental. Demikian, oke? Baik, lanjut. Ternyata ada sedikit kendala guys. Ternyata Bapak Ridwan Hamil rumahnya terkena badai. Jadi bukannya menertawakan, cuman tiba-tiba aja gitu loh. Jadi kayak mana kita tidak bisa memaksakan. Nggak mungkin ya saat badai-badai dia nge-zoom gitu kan. Semangat Bapak Ridwan Hamil, lanjut. BTW kan teman-teman tadi udah bisa lihat ya, sebenarnya kita hari ini akan mengangkat masih perlukah gerakan nikah muda didukung. Jadi di sini kita akan mengangkat seluk-beluk mengenai pernikahan muda. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan sedikit menjelaskan tipis-tipis mengenai sejarah terbentuknya gerakan nikah muda ini sendiri. Mungkin ini sebuah informasi baru, jadi saya sangat senang soal nikah-nikah ini. Jadi sebenarnya kita tahu nikah muda itu bukan hal baru lagi untuk kita. Karena sebenarnya di zaman nenek moyang kita pun nikah muda itu sering terjadi. Lebih tepatnya mungkin pernikahan dini sih sebenarnya. Nah, tapi di sekitar tahun 2016-an gitu, muncullah sebuah akun Instagram lebih tepatnya. Jadi mereka mengkampanyekan gerakan ini tuh melalui sosial media, lebih tepatnya Instagram, dengan nama akun @IndonesiaTanpaPacaran. Ini adalah akunnya. Ini kemarin saya sempat cek akun Instagramnya itu sekitar 895.000 followers, dan ini itu dibentuk pertama kali nama foundernya itu kalau nggak salah Laode Munafar, dia beserta istrinya. Mereka memiliki keresahan mengenai pacaran itu tidak banyak manfaatnya, bahkan lebih banyak mudorotnya. Jadi mereka menggembar-gemborkan lebih baik menikah muda dibandingkan pacaran. Dan mereka mengkampanyekan secara masif di sosial media
yaitu adalah gerakan nikah muda, yang mana tujuannya itu adalah untuk membuat Indonesia bebas dari pacaran di tahun 2024. Meskipun saya juga tidak yakin gerakan ini benar-benar akan terjadi ya, karena kita lihat di tahun 2022 saja bukan lagi pacaran, tapi FWB, tidak perlu pacaran untuk zina. Bahkan FWB itu bisa ya, bungkus-membungkus, oke? Jadi selain itu tuh saya juga dapat informasi dari anggota si Indonesia Tanpa Pacaran ini, mereka itu di dalam juga bisa seperti biro jodoh, jadi mereka bisa dicarikan jodohnya melalui ta'aruf, melalui CV, dan ada perantara, jadi seperti itu. Dan untuk menjadi anggota itu juga bayar sekitar 180.000 ya. Jadi itulah tipis-tipis mengenai sejarah apa Indonesia Tanpa Pacaran. Di sini saya akan coba share sedikit informasi mengenai Indonesia Tanpa Pacaran sendiri. Ini. Maaf ya guys. Menunggu lah nih, Wak. Ya Allah. Nungguin. Aduh. Gak sampai apa lah, Cak. Nah, ini. Karena Bapak Ridwan badai dia, jadi saya kasihan. Nah, ini dia jadi salah satu flyer mengenai Biro Jodoh Indonesia Tanpa Pacaran. Jadi mereka itu dikumpulkan melalui sebuah kelompok kajian Indonesia Pacaran, dan ada grupnya itu melalui WhatsApp. Mungkin karena pada saat itu 2016-2017 belum ada Zoom yang belum masif seperti sekarang, jadi mereka masih melalui WhatsApp. Jadi mereka juga ada kegiatan kajian bahasa Arab, ini antara seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu kegiatannya. Dan Biro Jodohnya itu steps-nya adalah memberitahu kepada murabi dulu untuk bertaaruf, kemudian memberikan CV, akhirnya ada peminangan atau khitbah hingga akhirnya menikah. Jadi ini sekilas tahap untuk Biro Jodoh Indonesia Tanpa Pacaran ya. Nah, kemudian juga sebelum kita lanjut, teman-teman ada nggak tahu tokoh-tokoh yang pernah nikah muda misalnya gitu, yang sempat heboh di kalangan masyarakat kita pasti tahu. Saya yakin Ibu Elvira Cole ini kan pakar gosip ya. Ibu ada pernah dengar nggak tokoh-tokoh nikah muda? Nggak boleh. Sempat heboh. Sekalinya ngomong panjang ya kan, diakhiri dengan bilang Elvira nih tukang gosip. Ya maaf. Gele amat dari tadi, ya Allah. Itu si Alvin. Ya. Itu nikah dini nggak sih? Dia masih 17 tahun kan waktu itu. Iya ya. Nikahnya. Iya kan? 17 tahun. Ya, bilang itu juga. Ya benar ya. Berarti dia dini ya? Tapi istrinya kan udah 20-an. Nah, itu gimana tuh? Itu dini atau muda? Kok jadi saya kepikiran gitu kalau misalnya sesi jauh. Itu bawa alam lah, jangan tanya sekarang lah. Banyak sih. Bukan untuk dicontoh ya, itu maksudnya nikah muda terus gagal, enggak. Cuman kan salah satu contohnya resiko dari nikah muda gitu. Bukan untuk dicontoh ya, tolong disclaimer dulu ini. Ya oke. Benar sekali kata Ibu Elvira. Jadi yang saya ingat sih ada yang 2 tokoh paling sangat happening ya pada saat itu. Yang pertama kali itu saya ingat yang kita bukan menggibah ya, ini memberikan informasi. jadi jangan salah. Openingnya gitu dulu memang. Namanya kan sudah meluruskan niat dulu, Pan. meluruskan niat gitu. Ini memberi informasi. Kita angkat kasus langsung yang real gitu kan. Kalian ingat nggak itu masalah Taki Malik dengan Salma Vina Sunan? Nah, ya kan? Itu kan juga pernikahan yang di tahun 2016 tuh pada saat pernikahan mudanya tuh sangat digembar-gemburkan. Si Taki Malik menikah di usia 21 dan si Salmanya itu di usia 18. Bahkan usia pernikahannya itu dari September 2017 ke Februari 2018. Bayangkan cuman berapa bulan tap bercerai. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu tadi seperti yang dibilang Ibu Elvira, ada si Alfi Faiz dengan Larissa Chow, yang mana ini masih alhamdulillahnya masih bertahan hampir bertahun-tahun ya pernikahannya, meskipun diawali dengan umur yang tergolong dini sebenarnya. Memang itu salah satu contoh yang gagal, tapi pun memang ada juga contoh yang sukses. Kalau saya nggak salah itu Nia Ramadhani dengan siapa suaminya? Bu Ahmad Bukhari. Siapa weh? Suaminya? Kok Ahmad Bukhari? Siapa suaminya? Yang berotot itu loh. Yang berotot. Wah, ototnya yang diingat. Aduh. Anak Abu Rizal Bakri bukan? Iya. Siapa itu? Iya. Nah itu Ardi Bakri. Ya, Astagfirullah, kok Ahmad Bukhari. Kemudian lanjut nih, kita udah memahami, menyamakan persepsi, kita sudah menyampaikan sejarah. Saya ingin menyampaikan standpoint atau point of view teman-teman memandang mengenai isu ini gitu. Teman-teman sendiri lebih cenderung pro atau kontra terhadap gerakan nikah muda ini. Pertama saya ingin mendengar sudut pandang dari Bapak Ki Haha. Kenapa nggak Ki Wok Wok? Bapak Ki Haha silahkan. Ini ngejelasin nama dulu atau langsung? Nggak, langsung aja opini. Menurut aku sih, aku
bisa dibilang kayak lebih ke pro sih sebenarnya. Tapi kalau melihat kondisi ke pribadi aku sendiri misalnya kayak gitu, aku kayak udahlah jangan dulu kayak gitu misalnya. Kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada yang kita bilang tadi, tokoh-tokoh publik tadi kan, orang itu kan finansialnya bagus gitu loh, selain kemampuan fisik, dan ini kan finansial kan. Ya, kalau ditanya aku pribadi pro atau enggak, kalau aku sih pro. Satu, aku ngebayangin kalau misalnya nanti aku nikah di usia 28 atau 30 mungkin gitu kan. Kalau anakku SMA aku udah kan nggak seru ya kan. Nah itu satu. Terus satu lagi kayak kalau nikah muda itu kan, kalau kita ada momen-momen jalan-jalan kan kayak berasa masih pacaran tapi udah halal. Seperti itu sih, kayak momen-momen lebih berdua menghabiskan waktunya itu kayak lebih gimana, lebih quality time lah mungkinnya, karena usia masih mendukung, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Kihaha. Lanjut kepada Bapak Robi Afif Nasution. Allah. Bapak Robi. Cowok cool. Cowok cool nggak mau jawab. Bapak Robi. Susah jaringan, bentar. Iya. Oke, selagi menunggu Bapak Robi, mungkin bisa kita lempar dulu kepada Ibu Elvira Kol. Kalau dari tujuannya nikah muda sih pro ya. Cuman bener kata Bapak Kihaha, untuk ngedukung, tapi untuk diri sendiri ngejalanin nikah muda enggak. Kayaknya belum bisa lah gitu, karena tahu nikah muda itu nggak gampang, perlu mapan, banyak resikonya, kita juga masih muda, namanya aja udah muda gitu, masih labil, masih egonya masih gede mungkin gitu kan, belum dewasa atau apa gitu. Memang ya kalau misalnya nikah muda tuh banyak plus minusnya lah ya kan, ya dimana aja pasti ada plus minus gitu. Tapi maksudnya untuk anak-anak zaman now yang bahkan umur 16 tahun itu kayaknya udah hatam pacaran, FWB dan lain-lain itu zaman sekarang tuh kayaknya nikah muda itu jadi salah satu solusi yang bagus untuk hindarin zina kan gitu kan. Terus juga kayak bisa pacaran, bisa ini itulah tanpa ada rasa takut atau berdosa gitu. Cuman kan balik lagi, namanya masih muda dan itu sebuah pernikahan yang tanggung jawabnya gede, nggak main-main, ibadah seumur hidup ya, dan juga nggak bisa semudah hati untuk putus atau marahan atau ini itu tuh kan kayak besar lah ya tanggung jawabnya, bisa dibilang gitu. Jadi resiko untuk gagalnya lebih besar karena belum dewasa. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, baik. Berarti sejauh ini Ibu Kihaha dan Ibu Kihaha. Bapak Kihaha. Habis namanya Kihaha. Sejauh ini setuju. Kemudian Bapak Robi, apakah sudah bisa menyampaikan pendapatnya? Kalau menurut saya sendiri, masalah nikah muda ataupun nikah sudah matang gitu kan, itu semua tergantung masing-masing. Sama seperti ibarat kita dewasa itu tidak pandang umur kan. Jadi ada yang usia 20 dia sudah mampu, ada yang usia 27 dia belum mampu. Jadi semua tergantung kesiapan masing-masing kan. Untuk semua yang melihat ini kan, bagi yang sudah ingin menikah, pastikan dulu kesiapan mental, hati, dan materi. Itu yang utama sih. Kalau ke Bapak sendiri berarti sejauh ini apakah sudah siap untuk menikah? Misalnya. Ya, kalau menurut saya udah dibilang usia muda, memang masih muda ya kan. Yeah. Cuman menurut saya sudah siap. Hanya saja kalau yang belum ada. Ayo kepada Ukti Labura. Anda bukannya biasa asrama putri ya, WA-nya kan banyak tuh. Bongkar coy. Bongkar. Kemudian terakhir kepada Bapak Afandi Uchiha, untuk Bapak sendiri bagaimana menurut Bapak, Pak? Oke, tadi yang pertama nih yang terakhir. Oke, mungkin kalau ditanya pro atau kontra sama nikah muda ya enggak sih, maksudnya lebih ke poinnya tuh nikah tepat ya. Jadi kalau nikah tuh kan butuhnya ya betul kata Mas Kihaha tadi, mesti finansialnya apa segala macam kan. Toh juga yang diperlukan bukan cuma finansial, kayak knowledge-nya tentang pernikahan gitu, kayak dia tahu tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri juga perlu kan. Nah, kalau dia di usia muda sudah finansialnya sudah cukup,
terus juga knowledge-nya juga sudah cukup, dia juga sudah matang, kayak mana dia marah dia bisa atasi segala macam, benar kayak Mbak Kol. Dia nggak bisa, dia ibadah seumur hidup, jadi dia nggak bisa marah bentar terus putus, nggak bisa gitu. Jadi lebih ke nikah tepat. Kenapa? Karena kalau dia nggak tepat, nikah muda atau nikah tua pun, nikah terlambat pun, ya sama aja akhirnya juga nanti jadi gagal gitu. Kalau teman-teman yang awal-awal mungkin dia nikah muda, punya prinsipnya mungkin menikahlah sekarang sebelum dia menikahi sahabatmu. Iya, itu benar. Itu prinsip di Indonesia. Mungkin dia kayak gitu. Iya, benar sekali. Makanya lebih bagus sih nikah tepat ya, daripada kita heboh-heboh nikah muda atau nikah tua segala macam. Nikah tepat sih lebih bagus sih. Ya baik, terima kasih kepada respon peserta di sini semua ya. Jadi mungkin kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya mau nikah muda mau nikah tua itu tidak masalah, selama kita sudah tepat, kita sudah siap baik secara mental maupun finansial. Mungkin sedikit tips teman-teman yang mungkin dia belum siap tapi dia pengen nikah gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa kita anjurkan untuk bisa dilakukan supaya tidak nikah karena misalnya untuk menghindari zina lah, karena hanya sekedar ingin gitu. Seperti kita tahu itu ada di sebuah hadis, itu pernah dikatakan bahwa kalau misalnya kita ingin menikah tapi kita belum bisa, berpuasalah. Jadi karena dikatakan berpuasa itu bisa menahan hawa nafsu sehingga kita bisa mengontrol nafsu kita, khususnya nafsu syahwat gitu kan. Kalau dari saya sendiri mungkin bisa melalui memperbaiki ibadah terlebih dahulu, karena kan ada yang bilang menikah itu untuk menghindari zina sebenarnya. Kalau memang kita katakan menikah untuk menghindari zina, sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari zina, bukan hanya dengan menikah. Misalnya dengan kita memperbaiki ibadah kita gitu. Dengan kita memperbaiki ibadah, kalau kita sudah terbiasa taat, kalau kita sudah terbiasa menjadi hamba yang taat, mungkin kalau kita ingin melakukan maksiat kan rasanya sedikit agak ganjil nih. Oh, terima kasih untuk responnya. Kemudian kita lanjut ke statement berikutnya, karena kita tahu nih pernikahan muda ini tuh rentan akan perceraian. Nah, menurut teman-teman sendiri, apakah pernyataan ini benar atau sebenarnya enggak gitu? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Robi Afif Nasution terlebih dahulu. Silakan. Kalau dari sudut pandang saya, di kehidupan yang kita lihat lah, memang saya setuju dengan pendapat itu. Usia muda itu usia yang masih labil kan tadi dibilang kan. Jadi masih mudah untuk memutuskan berpisah. Padahal perpisahan itu adalah suatu hal yang sangat tidak diinginkan. Tapi karena mereka masih muda gitu kan, pasti itu sering terjadi gitu. Seperti contoh penyanyi aku yang dulu bukan yang sekarang itu kan, banyak juga sih. Iya kayaknya. Kita mau gibah di sini ya. Kita Robi, fotonya belum. Ini seru nih, gibahnya ditonton orang. Kemudian berikutnya saya akan lemparkan pertanyaan yang sama kepada Ibu Elvira Kol. Menurut Ibu sendiri bagaimana Bu mengenai statement tersebut? Mana tadi statement? Lalap mengulang-ulang. Pendapat saya kalau misalnya nikah mau nikah muda, mau nikah udah mateng, itu resiko pisahnya pasti masih ada. Cuman waktu muda tuh resikonya lebih besar karena dari dalam diri sendiri mungkin dia merasa udah siap, udah matang, udah sabar ngadepin orang, tapi ternyata enggak gitu. Menurut saya sih resikonya sangat tinggi ya kalau misalnya cuman perkara pengen lihat-lihat scroll media sosial terus kayaknya orang udah nikah enak ya, udah nikah gitu, pengen dah nikah gitu, terus kayak ngejar-ngejar orang tuh ini kan nikah yuk gitu, kan nggak semudah itu gitu. Benar sekali, ya saya benar sekali. Jadi kita sepakat di sini bahwa sebenarnya memang karena usia muda itu lebih cenderung emosinya belum stabil, mentalnya juga masih terombang-ambing karena dia juga jati dirinya sendiri juga masih belum ketemu nih. Ditambah lagi kita harus dipertemukan dengan orang yang tiap hari bangun tidur dihadapkan dengan wajah si kawan ini terus gitu kan. Jadi kan pasti suatu saat akan ada titik jenuhnya. Kalau misalnya kita belum stabil emosinya pasti akan ada terucaplah kata-kata yang tidak senonoh atau bagaimana, jadi menyebabkan rumah tangganya itu lebih rentan akan perceraian gitu. Lanjut. Berikutnya juga ada statement nih, menikah itu mampu membuka pintu rezeki. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Mungkin bisa saya awali dengan Bapak Afandi Uchiha, silahkan pendapatnya Bapak.
Oke, pertama lagi. Dihitung-hitung ya. Tentang pintu rezeki dibuka kalau kita sudah nikah. Ya, untuk statement itu aku sepakat. Karena gini, yang laki-laki dari awal tuh tentang kecukupan finansial ya. Karena kalau misalnya laki-laki finansialnya belum cukup, pasti dia agak takut-takut juga nih mau minangan orang kan gitu. Kayaknya real. Kenapa? Beberapa kali belakangan kan ikut ormas kan. Tongkrongannya tuh banyak sama uak-uak gitu kan. Tongkrongannya sama sama boomers lah yang udah tua-tua lah gitu kan. Jadi nggak anak-anak muda lagi, udah tongkrongannya udah uak-uak semua gitu. Bukannya kopi pahit udah. Jadi cerita-cerita sama mereka, ya namanya kita yang muda banyak dinasehatin kan. Cuman kita nanya-nanya juga. Jadi Pak, awal-awal nikah sama ibu kemarin gimana ininya? Maksudnya kebutuhan segala macam. Oh seru, kenapa seru Pak? Karena kalau sebelum nikah dia kan guru juga gitu. Dia guru juga. Sebelum nikah gajinya yang segitu untuk guru itu kurang. Tapi setelah nikah itu cukup. Padahal gajinya sama. Jadi aku sih mikirnya kalau kita secara teori statement tadi benar. Cuman kalau logikanya ya udah pasti cukup. Kenapa? Karena udah pasti dia berpikir, oh ini udah ada tanggungan nih, mungkin harus lebih berhemat atau kerjanya harus lebih serius sehingga dapat uang lembur gitu-gitulah kan. Jadi ya untuk pintu rezeki dibuka itu kayaknya benar sih, karena kita juga jadi lebih effort kan untuk cari rezeki gitu. Jadi ya masuk akal sih. Sangat menginspirasi sekali ya. Kemudian ini saya juga akan lempar pertanyaan yang sama kepada Bapak Rizky Saputra Hasibuan yang dari tadi membolak-balikan HP-nya karena saya yakin baterai laptopnya mati ya. Gimana ya, soalnya sebelumnya aku belum pernah ngebaca soal itu juga sih. Cuman selalu orang bilang kayak gitu, kalau nikah pintu rezeki mungkin akan terbuka katanya gitu kan. Rezeki akan bertambah kayak gitu. Terus ada lagi pernah bilang banyak anak banyak rezeki yang kayak gitu kan. Aku kayak belum pernah ngelihat secara langsung sih, cuman banyak orang yang bilang kayak gitu. Terus nggak pernah ada yang kayak Bang Fandi tadi misalnya, dia kan kayak ngomong langsung sama bapak-bapak itu kayak gitu. Kalau aku belum pernah langsung, jadi kayak apa benar masih kayak gitu sih sebenarnya, apa mungkin kayak gitu. Kalau aku pribadi ya. Bukannya Bapak Rizky selama ini bergaulnya dengan para janda, kan sering sharing nggak sih? Waduh. Astagfirullahaladzim. Tapi jandanya nggak pernah ngomong, nggak pernah ngebahas soal kesana. Jadi bahasa dulu. Jadi kita buat apa? Oh ya baik. Untuk meluruskan juga saya sempat ada dapat informasi mengenai menikah itu membuka pintu rezeki. Jadi di sini ada bahkan di Quran surah An-Nur ayat 32 menyatakan, dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas, pemberinya lagi Maha Mengetahui. Jadi dari dalil ini tuh bisa kita ambil kesimpulan bahwa disuruhlah menikahlah kamu antara laki-laki dan perempuan karena nanti akan diberikan rezeki. Jadi ternyata tanpa kita sadar itu ada di Al-Quran. Begitu, kita akan stop sharing. Nah lanjut berikutnya, kita tahu menikah muda ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pertama kita akan bahas dampak positif terlebih dahulu. Ada yang mau memberikan komentar mengenai kira-kira nikah muda itu memiliki dampak positif gak ya? Iya, kalau untuk nikah muda sendiri itu memang ada sisi positifnya. Yang balik-balik ke hadis juga kan, bahwasanya menikah muda itu untuk menghindari zina. Apabila kita tidak mampu untuk berpuasa, maka menikahlah untuk menghindari zina itu gitu. Yang kedua, menghindari berlama-lama berbuat maksiat. Kalau kita menikah muda, artinya kita mengurangi waktu kita untuk berbuat maksiat gitu kan. Kalau menikah itu kan menyatukan dua keluarga yang berbeda ya, menambah silaturahmi. Itulah mungkin. Mungkin juga bisa sekedar menambahkan, mungkin salah satu dampak positif dari menikah muda itu adalah kita itu bisa mengurangi beban kita kepada orang tua ya. Tapi ini menikah muda dalam konteks kita sudah
mandiri secara finansial gitu. Jangan menikah karena pakai duit orang tua, tambah lagi kita membawa anak orang gitu. Itu nanti kita menambah beban orang tua. Jadi di sini kita berpikir nikah muda yang dia sudah mandiri. Jadi dia lepas dari beban orang tuanya, dia bisa menanggung anak orang yang lain juga gitu. Oke, baik, terima kasih pada Bapak Robi. Lanjut, setelah kita udah tahu sekilas dampak positifnya. Nah, ini dampak negatifnya. Apakah ada dampak negatif dari pernikahan muda ini sendiri? Silahkan, mungkin kepada Ibu Elvira Cole sebagai sosok paling cantik di sini setelah saya tentunya, kepada Ibu Elvira Cole. Masih muda, balik-balik lagi, egonya gini segala macam. Itu nikah tiap hari ketemu aja. Kayaknya kita aja mau buka topik pembicaraan sama temen aja tuh kadang kayak nggak ada gitu. Ini tiap hari harus kayak ada yang dibahas, ada komunikasi, itu perlu satu. Terus juga mungkin dampak negatifnya bisa cepet bosen karena dia lagi kayak kau lagi gitu. Ketiga tuh kayak balik lagi ke finansial, mungkin berantemnya di situ lagi. Suara ayamku kedengeran nggak sih? Kedengeran. Kenapa nggak ngomong? Nggak, baru ini loh kedengeran. Back sound-nya alami. Itu sih maksudnya kayak ya Allah, sabar, ini udah sore. Tahu aku dasar. Nggak apa-apa. Mungkin untuk melengkapi kepada Bapak Rizky Saputra. Menurut aku sih mungkin di labilnya sih, mungkin kayak kalau udah namanya nikah muda kan berarti pengalamannya masih cetek mungkin kali ya. Mungkin kayak udah pasti dia masih muda tapi udah menikah, so pasti dia kerja kan, di dunia kerja dia jumpa orang baru lagi. Bisa jadi hati dia kan belum teguh juga gitu loh, mungkin ada kayak ada unsur tergoda sama wanita lain atau pria lain seperti itu. Lucu sekali ya nikah, belum ngerasain yang ini, yang itu. Jadi kalau menikah tuh harus rasa sana sini dulu gitu maksudnya. Nah, kita gini Mbak. Bukan konteksnya bukan yang kesana ya Mbak. Mungkin juga sekadar menambahin. Jadi salah dua dampak negatifnya itu mungkin karena tadi mentalnya belum stabil kan. Jadi dia cenderung KDRT. Kemudian juga dampak kesehatan yang mana itu juga pasti akan cenderung meningkatkan angka kematian begitu. Baik, jadi tadi setelah kita membahas dampak positif dan negatifnya, di sini kita akan coba angkat berita mengenai pernikahan muda. Anda, Bapak Afandi, jangan ketawa-ketawa Anda ya. Sepertinya Anda dejavu ya, kayak pernah mengalami ini ya. Belum di record ya? Belum. Makasih Robi. Iya, jadi aku cakap nggak di record dong. Jadi setelah kita bahas dampaknya tadi, di sini akan saya angkat beberapa berita terkait dengan pernikahan muda. Pertama di sini bisa kita lihat. Ini ada dari Kepala BKKBN yang menyatakan ternyata nikah muda menyebabkan stunting. Bayi yang lahir karena kekurangan gizi dan dia ukurannya itu lebih kecil daripada anak-anak seumuran dia gitu. Beliau menyatakan pernyataan tersebut pada saat forum PIMRED PRMN kemarin. Kemudian berikutnya ada di Lubuk Linggau tanggal 27 Juli itu beritanya adalah gegara hamil 124 remaja ajukan nikah muda ke pengadilan agama. Wow, ini sangat luar biasa dan juga ini sangat ironis, ada pernikahan ini angkanya melonjak berada di Sumatera Barat. Ini juga beritanya baru, masih tanggal 22 Juli. Kemudian yang terakhir ini ada ingin nikah muda Tori Halilintar tak mau punya anak banyak. Aku nggak berani karena belum tentu capable. Bapak Tori, tidak ada yang menanyakan pendapat Anda soal nikah muda ya. Ini siapa tim kreatifnya nih? Kenapa harus di-includekan berita seperti ini? Sumpah aku kayak ngerasa dejavu kali loh, sumpah. Kok sama ya? Mohon maaf ya, aku nggak bisa gimmick anaknya. Gimana dong? Si paling gimmick. Mari kita stop share, lanjut. Ini tadi kan ada beberapa dampak yang bisa kita lihat itu terlebihnya ke dampak negatif. Nah, bagaimana pendapat teman-teman langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau mungkin mencegah angka nikah muda ini? Karena kita tahu kalau misalnya nikah muda, apalagi terjadi karena hamil di luar nikah, itu menyebabkan populasi kelahiran bayi itu akan semakin meningkat, yang mana juga akan berujung populasi masyarakat Indonesia itu akan semakin tinggi. Mungkin kepada Bapak Afandi Uchiha nih, apakah Bapak ada pendapat mengenai langkah apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mencegah ataupun mengurangi angka nikah muda ini? Ini Nono gimmick-gimmick ya. Tersindir saya. Oke, kalau ditanya pendapat tentang langkah apa ya, otomatis fokus pertamanya itu ada di edukasi, ada di pendidikan. Contohnya apa? Misal tentang finansial. Nah,
usahakan misalnya sebelum nikah itu ada talk before marriage kan. Jadi yang kedua tentang agamanya. Nah, nikah muda otomatis dia bicara tentang agama juga kan. Nanti jangan sampai ada masalah dikit suaminya langsung bilang cerai. Jadi itu mesti tahu gitu sampai mana dalam indikator agama perlu dipelajari. Itu 2. Yang selanjutnya kesehatan. Jangan sampai nanti karena nikah muda, ya kita tahu karena nikah muda ini kan masih muda, semangat, tenaganya ada, terus-terusan produksi, akhirnya melunjak, banyak populasi di dalam sebuah rumah gitu. Sedangkan cadangan energi nggak ada, cadangan makanan pokok sulit, jadi kesulitan gitu. Nah, untuk juga kesehatan reproduksi itu juga perlu diketahui, jangan sampai nanti ya kita maaf cakap ada kecenderungan seks yang menyimpang gitu segala macam kan, itu kan perlu dibahas juga gitu. Jadi edukasi itu penting sih untuk kemudian bisa jadi barrier, jadi hambatan supaya kita nggak sibuk-sibuk nih mau nikah muda gitu. Itu sih kalau dari aku. Baik, benar sekali ya, benar sekali. Saya setuju 100% dengan pernyataan Bapak Afandi Uchiha. Benar sekali, bisa dilakukan sosialisasi atau pemberian edukasi mengenai pernikahan, khususnya pernikahan usia muda yang tidak seindah bayangan itu. Mungkin kalian ada tahu tren di TikTok, adek cinta tak seindah itu dek. Adek cinta tak selamanya indah dek. Menurut aku itu yang paling inti dari semua itu adalah orang tuanya sih, lingkungan rumahnya yang lebih mendidik gimananya gitu. Orang tua sih yang lebih mengambil andil dalam semua itu. Walaupun kita bilang tadi pendidikan, tapi kan diawali dari rumah dulu kan, seperti itu. Benar juga. Boleh. Oh ya boleh, kepada Ibu Elvira Kol, silakan. Tadi kan Bapak Afandi Uchiha dari pendidikan ya kan. Bapak Rizky Saputra Hasibuan dari orang tua keluarga. Kalau aku, menurutku dari diri sendiri sih. Itulah gitu. Jadi kalau misalnya dari orang tua, dari pendidikan juga benar gitu. Tapi kan balik lagi ke diri kita. Kalau kitanya ya los-los memboboai, nggak mau jaga diri, kayak bodo amat gitu ya kan. Ya terjadi gitu, ditahan dulu nafsunya kalau memang belum bisa, itu sih. Oke, jadi mungkin saya simpulkan seperti Bapak Robi dari tadi gerasa-gerusuk ketika Ibu Elvira Kol berbicara, tidak apa-apa. Bapak Robi tidak pernah salah, yang salah adalah kemudian yang terakhir sebelum kita, bukan yang terakhir sih, sedikit lagi nih. Menurut teman-teman sendiri yang di sini, apa yang harus kita persiapkan ketika kita benar-benar ingin menikah gitu? Yang pertama itu yang perlu dipersiapkan itu calonnya. Waduh. Itu yang utama. Nggak salah sih memang. Betul. Kemudian yang kedua, persiapan pranikah gitu. Jadi persiapan pranikah itu kita harus tahu bagaimana kehidupan setelah menikah, kehidupan ketika nanti menjadi seorang suami, istri, anak, gitu, mertu menjadi apa sih namanya, menantu. Jadi semua itu perlu kita. Anda udah mau jadi mertua aja, belum lagi menikah kok udah mau jadi mertua. Terus yang lucu lagi masa jadi anak, kita udah nikah jadi anak lagi. Menantu. Itulah keuangan lah yang ketiga. Itu aja sih yang perlu dipersiapkan menurut saya. Oke, sebenarnya aku mendukung sih, setuju sama yang dibilang Bang Robi tadi, benar-benar. Cuman aku pernah juga kayak dikasih tahu sama abang-abang senior di kantor gitu kan. Yang utama dari semua itu tadi sebenarnya adalah keteguhan, kesabaran hati sih katanya. Katanya itu kayak siapa yang mau mengalah di antara dua itu tadi. Kalau di antara itu tadi tidak ada yang mengalah, insya Allah rumah tangga nggak akan lama, seperti itu sih menurut aku. Insya Allah ya. Jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa beberapa hal yang bisa kita persiapkan untuk sebelum kita melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pertama kali itu benar kita harus punya calon, karena kita tidak mungkin menikah dengan laki-laki ataupun perempuan anime ya. Mama. Nggak mungkin jadi ibu si dia nggak nyata. Kemudian yang kedua juga benar tadi kata Bapak, nggak ada benar kata siapa-siapa di sini, mungkin saya tambahin aja. Setelah kita dapat calon, kita tuh harus benar-benar mungkin bisa menyamakan niat kita tuh
niat menikah itu untuk apa. Kemudian kita juga itu tadi ya yang seperti bilang Bapak Robi, itu finance stable atau kestabilan finansial itu benar-benar harus diperhitungkan karena biasanya perpecahan rumah tangga banyak terjadi karena masalah ekonomi. Jadi sebenarnya memang benar yang dibilang Bapak Rizky dan abang yang di kantor Bapak Abang Rizky tadi, mungkin bisa kirim salam ya, itu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti, ngopi-ngopi nyebat bareng. Astagfirullahaladzim. Masalah mengalah, siapa yang lebih sering mentolerir. Jadi kita juga tidak boleh egois, terkhusus perempuan ya. Kita tahu perempuan itu juga lebih sering bertingkah gitu. Pasti sering dikit-dikit, simpelnya aja gini. Bahkan sebelum menikah, ini bukan saya ngalamin, cuman saya dari curhat teman-teman saya itu satu, terus juga dari teman-teman saya yang lain gini. Simpelnya saya sering mendengar, apalagi di Twitter juga sering bilang kalau misalnya kayak cowoknya nggak ngabarin berapa jam aja pasti si cewek udah ngambek atau si cewek pasti bertingkah gitu kan. Maksudnya kalau kita udah dewasa, saya nggak nyindir Elvira ya, maksudnya ini yang lain kan, bukan itu bukan cerita saya ya, mohon maaf ya kan. Secara nggak langsung kayak ini bukan enggak ini ya bang. Enggak biasa terus di cewek itu sering mengkonflikkan masalah-masalah yang nggak penting gitu. Nah mungkin kita terkhusus perempuan bisa lebih menekan ego, kayak kita tuh harusnya ya gimana ya, sadar gitu loh, dia itu kerja misalnya ataupun dia ada kegiatan yang di tempat lain. Nah jadi intinya memang finansial, visi dan mental itu benar-benar harus berbanding lurus gitu. Kita seperti berada di kelas pernikah nih jadinya ya. Intinya kayak gini, sebelum menikah kita tuh benar-benar harus mempersiapkan diri. Baik itu seperti misalnya ini paling dasar banget, adab seorang istri dengan suami. Bagaimana seorang suami itu beradab kepada istri, bagaimana istri beradab kepada suami. Atau ilmu agama mengenai misalnya fikih-fikih pernikahan, karena mungkin kita hanya memandang dari kulit-kulit luar, tapi kita nggak tahu nih doa untuk ini itu apa, ketika kita ingin ini itu apa, itu kan semua sebenarnya ada panduan. Nah mungkin sebelum menikah itu kita bisa pelajari terlebih dahulu gitu. Jadi nggak mungkin kan ketika kita udah menikah, Bang ini doanya apa? Abang juga nggak tahu dek, apa kita buka dulu buku panduan dek? Aduh nggak ada bukunya bang, kita buka dulu internet. Aduh nggak ada sinyal dek. Nah itu kan jadi nggak bisa. Udah lama gas terus. Enggak, maksudnya ibadahnya ibadah apa dulu gitu kan. Ini iya. itu harus ada persiapan terlebih dahulu sih, dan mungkin ini bisa penggiringan opini atau gimana sih sebenarnya? Dia memang kayak gitu, dia terjebak ya guys ya. menutupi bagian itu Aku dia, cuma tapi kayak nggak merasa bisa terjebak, juga. ini aku yang jahat jadi sumpah. sama satu lagi guys, kalau bisa ikutilah kelas-kelas pranikah yang mungkin yang ngajarin itu benar-benar dari orang yang expert sendiri yang memang sudah menikah gitu, atau kalian bisa dengar kajian-kajian ataupun buku-buku yang terkait dengan panduan menikah. Jadi supaya kita menikah itu nggak hilang arah gitu loh, karena memang pada dasarnya menikah itu sama kayak sekolah, ada ilmunya yang mana kita pasti bakal belajar terus selama kita menikah. Sebelum kita tutup, atau ada teman-teman lagi yang ingin menyampaikan pendapat mereka tentang nikah muda? Enggak ya? Ini nggak ada iklannya gitu. Nah iya benar sekali. Ini di mana? Itu nggak ada iklannya gitu. Nggak ada. Nah ini saya akan nge-share. Jadi mungkin untuk teman-teman, saya yakin mungkin teman-teman yang sedang nonton ini ada yang udah merencanakan ke pernikahan ya, ke jenjang pernikahan. Nah jadi mungkin ini sedikit alat atau media buat teman-teman yang mau memeriksa dirinya sendiri, sebenarnya mereka sudah siap belum untuk menikah. Saya iklan. Ya Robi perlu nih, bisa dicoba. Nah jadi ini nama ada website itu namanya adalah siapnikah.org, nanti bisa dilihat. Nah, jadi ini adalah tampilan halaman awal halamannya. Di sini kita tidak hanya bisa melihat kesiapan kita untuk menikah, tapi bisa juga dilihat secara finansial dan juga untuk parenting. Nah, parenting yang kalau udah punya anak. Jadi nanti di sini kita akan dimintai isi kuesioner, data-data diri, kemudian ada beberapa pertanyaan nanti yang bisa kita isi dan hasilnya itu akan mengidentifikasi kesiapan kita untuk menikah. Nah, ini tuh adalah sebuah website atau sebuah situs yang dibuat oleh ada BKKBN bekerja sama dengan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen FEMA atau Fakultas Ekologi Manusia dari IPB. Jadi ini sangat membantu sekali kita untuk mengecek kesiapan kita. Ini ada juga flyer. Jadi kita bisa ngeliat sendiri. Kita bertanya kepada diri kita sendiri setelah kita banyak bicara dari tadi ya, banyak baca dari tadi. Kini kita bisa melihat sebenarnya.
Astagfirullahaladzim. Apakah kita sudah siap untuk menikah? Karena menikah itu bukan hanya sekedar masalah harga diri atau tren, tapi kita bisa berkomitmen dengan satu orang seumur hidup. Yang pertama, stabil secara finansial. Kemudian yang kedua, toleransi perbedaan gitu. Karena memang banyaknya perbedaan dari budaya dan keluarga. Dan ketiga, itu juga ada mental, yang mana bisa menghadapi masalah lebih dewasa dan juga bisa lebih mentolerir hal-hal yang sebenarnya nggak harus dipermasalahkan. Dan yang keempat, kan intinya kita harus saling mendukung dan memahami komitmen itu tadi. Jadi kita bekerja sama nih antara si perempuan dengan si laki-laki bisa bekerja sama untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian terakhir nih, jadi beberapa ahli dari Emory University mengatakan bahwa jika memiliki 3 tanda kesiapan mental, berarti sudah tergolong siap untuk menikah. Karena selera humor yang sama antar pasangan itu ternyata juga mampu mengidentifikasi kecocokan kita dengan pasangan kita. Jadi kalau bisa cari jokes yang sefrekuensi ya teman-teman nanti dengan calon pasangannya. Jangan satu jokesnya adalah jokes Twitter, satu jokes bapak-bapak di Facebook. Jadi kalau misalnya diketemukan kan gak nyambung tuh. Nanti satu ketawa, satu diem. Ngira dia marah, rupanya dia sebenarnya bercanda. Kemudian juga ada yang ini. Kita, mengenal hal tak terduga dari pasangan. Terus, dan terakhir, ini dia. Kalian harus bisa benar-benar yakin bisa menghabiskan waktu bersama pasangan kalian nanti seumur hidup. Begitu, teman-teman sekalian setanah air. Jadi, dan mau menikah muda ataupun tidak, itu tidak ada yang salah. Semuanya kita dukung selama memang kalian benar-benar siap, baik secara mental, finansial, memiliki visi yang sama, dan yang penting calonnya ada ya, dan calonnya ada. Dan satu lagi, menikahlah dengan lawan jenis, jangan menikah dengan sesama jenis. Jadi mungkin sebelum kita akhiri, kita bisa foto bareng dulu ya. Oh, kita ada berapa orang? Mungkin bisa ada 5 orang, mungkin bisa ini dulu. Sekian mungkin dari saya. Aku loh padahal. Kalau mau difoto, ya udah kita foto 1, 2, 3. Memang ada yang foto ya? Tunggu, nanti di screenshot aja. Ada yang nanti di screenshot aja ya udah. Sekian dari kita teman-teman. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat dan juga bisa memberi insight baru untuk teman-teman yang nonton. Dan segera menikah kalau memang semangat menikah, dan ditunggu undangannya untuk teman-teman yang nonton ya. Meskipun kita belum ada pasangan, datang ke pestanya nggak apa-apa. Semoga kita dipertemukan dengan jodoh yang terbaik versi Allah. Apa yang menurut kita baik belum tentu terbaik buat Allah. Gitu. Itulah intinya. Benar. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah guys, see you next episode. Guys, annyeong. Dah guys, nanti